السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب مقام الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Sama-sama yang kita muliakan dan yang kita hormati para habaib, para dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh al-Imam al-Haddad, wa alu Rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati. Para dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang suci, sehingga mencintai mereka adalah merupakan kewajiban bagi kita. Dan keberadaan mereka di tengah-tengah kita para ahlul bait adalah merupakan lambang keamanan bagi kita semua. Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sudari. Keberadaan mereka para ahlul bait adalah merupakan lambang keamanan kita yang ada di permukaan bumi ini. Dari karena itu kita doakan mereka para ahlul bait mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah salah satu cara mewujudkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad yaitu dengan mencintai para ahlul bait. Mudah-mudahan hidup mati kita mencintai mereka insyaallah. Juga sama-sama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pewaris Nabi Muhammad, para penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengemban dakwah, yaitu para ulama, tuan guru dan tokoh-tokoh agama yang dikatakan oleh al-Imam al-Haddad, humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa wurrathuhu akrim biha min wirasati. Para ahlul bait adalah orang-orang yang mengemban dan memikul sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wurrathuhu, dan para pewarisnya, para ulama yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafai, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada penerusku.
Para sahabat bertanya, "Man khulafa'uk ya Rasulullah?" Siapakah penerusmu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, mereka adalah yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Mereka para penerusku adalah orang-orang yang menghidupkan segala sunnah-sunnahku dan mereka ajarkan sunnah tersebut kepada hamba Allah. Nabi Muhammad mendoakan kepada para ulama, kepada para pewaris, kepada orang-orang yang mengemban dakwah. Apakan lagi kita? Maka kita lebih berhak dan lebih utama untuk mendoakan para ulama-ulama kita yang mana wa wurrathuhu akrim biha min wirasati. Keberadaan mereka merupakan bentuk rahmat dari Allah. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat afiat. Dan ketahuilah keberadaan para ulama bentuk rahmat dari Allah. Keberadaan para salihin dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, sungguh keberadaan mereka itu disebutkan oleh Al-Imamul Haddad, hidup dan matinya mereka. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Keberadaan mereka para ulama, keberadaan mereka para salihin perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri, itu nikmat dari Allah. Bihim yadfa'ullahul balaya. Dengan keberadaan mereka Allah tolak segala bala dan musibah. Wa yakshifur razaya, dan Allah singkirkan segala cobaan dan malapetaka. Dan keberadaan mereka di tengah-tengah kita, wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, Allah tuangkan berbagai macam nilai-nilai kebaikan dan Allah tuangkan nikmat-nikmat yang banyak kepada orang-orang yang ada di sana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan mereka insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Nurul Iman, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh hadirin hadirat yang mana mudah-mudahan perkumpulan kita ini tidaklah kita bubar melainkan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada saat ini, semoga besok kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada saat ini di dalam memperingati kelahiran yang mulia, dan seseorang tidak akan pernah mampu mengagungkan bulan kelahirannya Nabi Muhammad terkecuali dia terlebih dahulu mengetahui siapa sosok manusia yang dilahirkan di bulan tersebut. Adapun kita, alhamdulillah, ini nikmat luar biasa. Kita duduk pada saat ini berkumpul berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ketahuilah perkumpulan semacam ini pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemukan di waktu selain sholat para sahabat berkumpul di masjid, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian berkumpul? Perkumpulan mereka pada saat itu adalah menyebut nama Allah, kemudian mengingat nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yang pertama nikmatul Islam dan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Apakah Rasul memungkiri perkumpulan semacam ini? La wallah, Rasul tidak memungkiri. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya setelah Rasul mengatakan Allah ma ajlasakum illa dzalik, demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk pada saat ini melainkan adalah motivasinya hanya 3 perkara tersebut: zikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan Allah ma ajlasana illa dzalik, demi Allah tidak ada yang membuat kami berkumpul melainkan itu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sebenarnya saya tidak menuntut kalian untuk bersumpah,
Akan tetapi datang Jibril memberitahukan kepada saya. Tahu apa kata Jibril? Annallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya perkumpulan kalian ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat menghabiskan biaya berapa? Tidak menghabiskan ratusan, bahkan tidak menghabiskan miliaran rupiah. Akan tetapi ketika sebuah perkumpulan di dalamnya disebut nama Allah, di dalamnya disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nama yang senantiasa bersanding di tiang arasy, nama yang senantiasa termaktub tertulis di atas pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bigawaimil arsyira asma Muhammadin. Dan Nabi Adam di tiang-tiang arasy melihat nama Allah dan nama Nabi Muhammad bersanding. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat sebutanmu wahai Muhammad, sehingga tidaklah para muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian setelah mengucapkan syahadatut tauhid, kemudian setelah mengucapkan syahadat kepada Allah, hanya dua nama yang bersanding di dalam azan yang menjadi syiar Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa rafa'na laka dzikrak. Ketika nama tersebut disebutkan di setiap majlis, maka majlis itu menjadi mulia. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Setiap perkumpulan, setiap acara apabila di dalamnya disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka perkumpulan tersebut menjadi istimewa. Perkumpulan tersebut menjadi bercahaya sampai Rasul mengatakan nawwiru majalisakum bis salati alayya, sinarilah perkumpulan-perkumpulan kalian dengan bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum nurun lakum yaumal qiyamah. Karena salawat yang kalian ucapkan akan menjadi sebuah cahaya nantinya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti inilah harusnya perkumpulan orang mukmin. Seperti inilah harusnya perkumpulan orang-orang muslim. Seperti inilah harusnya perkumpulan-perkumpulan orang mukminah, muslimah. Setiap perkumpulannya disebut nama Allah. Setiap perkumpulannya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itulah dahulunya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Wahhab Sya'rani di dalam kitab beliau Tanbihul Mughtarri, bagaimana beliau menyebutkan tentang bagaimana akhlak para aslafun as-salihin. Akhlak para salaf dahulu, tidaklah mereka duduk di suatu perkumpulan, tidaklah mereka berkumpul di suatu perkumpulan, melainkan mereka hiasi perkumpulan tersebut dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada perkumpulan mereka berbicara dunia. Perkumpulan semacam ini dibanggakan oleh malaikat. Apakah disebut di dalamnya dunia? Tidak. Tapi yang disebut adalah pemimpin dunia wal akhirah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkumpulan semacam ini membicarakan tentang keaiban orang lain, provokasi dan lain sebagainya, menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya? La wallah. Terlalu murah itu berita dibawa ke dalam sini. Akan tetapi perkumpulan semacam ini yang kita bicarakan adalah yaitu orang yang mana Allah perlihatkan kepada seluruh alam semesta tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika beliau dilahirkan, baik itu sebelum beliau dilahirkan, atau ketika bersamaan beliau dilahirkan, atau ketika setelah beliau dilahirkan. Ajaib wa gharaib wa khawarigil adat, berbagai macam keajaiban, berbagai macam hal-hal yang tidak sewajarnya diperlihatkan oleh Allah, sehingga digambarkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam maulidnya tadi, wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib. Dan bersamaan dengan terlahirnya Nabi Muhammad, wa ma'a buruzihi ila hadzal alam, bersama kelahirannya beliau di alam semesta ini, dhahara minal ajaib,
nampak keajaiban-keajaiban. Siapa yang menampakkan? Allah. Siapa yang memperlihatkan? Allah. Siapa yang memberitahukan kepada kita tentang keajaiban tersebut? Allah. Huwallazi azhar. Allah yang menampakkan. Allah yang memperlihatkan kepada seluruh alam semesta. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib. Apa tujuan itu semua? Ketahuilah, Allah memberitahukan kepada kita tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kelahiran manusia mulia tersebut, tidak lain adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Itu semua menunjukkan bahwasanya beliau sosok manusia yang dilahirkan, yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini, yang besok akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Beliau adalah annahu asyraful makhluqin, makhluk yang termulia adalah beliau, dan kekasih yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu apa yang kita ambil pemahaman, i'tibar, idhah, nasihat dari itu semua? Apa yang kita ambil dari itu semua adalah bagaimana keadaan kita setelah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Wah, kita di Kalimantan Selatan alhamdulillah, masya Allah, makmur. Tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam. Semuanya nahtafil bidzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan daripada kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dahulu pernah hal tersebut dilakukan di zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak. Wahai Rasul, saya ingin memujimu. Paman, seorang paman yang mana Nabi Muhammad adalah ponakan. Tapi lihat Abbas, orang yang terdidik, meskipun pangkat beliau dari garis keturunan adalah lebih tinggi dari Nabi Muhammad, akan tetapi lihat, memanggil Nabi Muhammad bukan ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Ini adab. Ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak. Wahai Rasul, saya ingin memujimu. Ini Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata Nabi Muhammad? Qul, silakan katakan. La yufdidillahu fak. Semoga mulutmu tidak dirontokkan oleh Allah. Maksudnya apa? Semoga gigimu utuh, gusimu semuanya baik sampai nantinya, sampai engkau meninggal dunia. Maka Abbas mulai di sana memuji Nabi Muhammad. Pujiannya itu luar biasa. Diawali dari apa? Diawali dari kejadiannya, nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana penciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Nabi kita Muhammad. Sampai nur tersebut berpindah ke sulbinya Adam, sampai di sana ke Ibrahim, sampai di sana Nuh alaihi salatu wassalam dibawa di atas kapalnya Nabi Nuh, sampai di sana Nabi Nuh terselamatkan berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim terselamatkan dari panasnya dan kobarannya api Raja Namrud berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berpindah nur tersebut sehingga sampai pada akhirnya Abbas mengatakan, anta lamma wulidta, engkau ketika dilahirkan wahai Rasulullah, asyragatil ard, seluruh bumi ini menjadi bercahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Asyragatil ard wa dha'at binurikal ufugu, dan bahkan ufuk menjadi bercahaya dengan cahayamu.
Kemudian apa kata Abbas? Wa nahnu fi dzalika dhiya. Dan kita senantiasa berada di naungan nur tersebut. Wa nahnu fi dzalika dhiya. Dan kami pada saat itu berada di sebuah cahaya pelita yang terang tersebut. Wa dzalikan nur. Dan kita terus berlindung, bernaung di bawah cahaya itu. Sublar rasyadi nakhtarigu. Sehingga kita mampu menembus jalan hidayat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain adalah di bawah naungan cahaya yang terlahir dari Sayyidatuna Aminah, melahirkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana al-Imam, yang mana di dalam Maulid Syaraful Anam dijelaskan bagaimana di bulan pertama siapa yang datang di dalam mimpinya Sayyidatuna Aminah, Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian terus sampai di sana 9 bulan 9 hari. Semua nabi yang datang di dalam mimpinya Aminah memberikan satu pesan kepada Aminah, ya Aminah, idza wada'ti syamsal huda fasammihi Muhammadan. Apabila nantinya engkau melahirkan anak yang ada di rahimmu ini, yang merupakan adalah matahari yang mana cahayanya lebih terang dari matahari, membawa petunjuk kepada umat manusia, cuma satu pesan kami, apa? Berikan dia nama dengan nama Muhammad. Tidak ada yang lebih indah melebihi nama Muhammad. Sehingga saking sayang dan cintanya Allah dengan Nabi Muhammad, apabila ada di suatu rumah seseorang yang bernama Ahmad atau Muhammad, maka rumah itu senantiasa dikunjungi oleh para malaikat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa para salafus salih yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Sya'rani senantiasa menghiasi perkumpulan mereka dengan zikir dan salawat? Tidak ada ghibah di dalamnya, tidak ada gosip di dalamnya. Kita kadang-kadang kalau duduk, ya Allah, si fulan ini, si fulan menikah, si fulan cerai, si fulan rentenir, si fulan terjual rumah, si fulan kredit kada lunas, si fulan ini, apa urusan kita? Tapi duduknya dahulu para salaf, duduknya dahulu perkumpulan para ulama-ulama kita, la yaktabun, tidak ada ghibah di dalamnya. Wala yaga'una fi a'radil muslimin, tidak pernah menggibah orang lain. Tapi perkumpulan mereka senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah, dihiasi dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semata-mata amalan bi gaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. La yajlisu gaumun majlisan, tidaklah kata Nabi Muhammad seseorang berkumpul di suatu perkumpulan yang mereka tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat atas Nabi mereka, melainkan perkumpulan itu akan mengakibatkan sebuah penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan nantinya di hari kiamat. Dari karenanya perkumpulan semacam ini tidak akan pernah orang yang hadir di sini pulang dalam keadaan tangan hampa. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan ini bukan Rabiul Awal terakhir kita. Mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Rabiul Awal tahun yang akan datang insyaallah dalam sehat afiah, dalam keadaan di sana diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kelahirannya dimuliakan oleh Allah, kelahirannya diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Apakah tidak ada bayi yang dilahirkan sebelum Nabi Muhammad? Oh, banyak. Sebelum beliau, setelah beliau, banyak yang dilahirkan. Tapi adakah bayi yang dilahirkan memancarkan cahaya seperti Nabi Muhammad? Adakah bayi yang dilahirkan dalam keadaan makhtunan, makhulan, magtu'as surraq? Adakah bayi yang dilahirkan dalam keadaan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama? Adakah bayi yang dilahirkan mampu menggoncangkan arasnya Allah seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai, wahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara?
Arasnya Allah bergoncang, kursinya Allah tambah wibawa. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad, sosok manusia yang ditunggu-tunggu, sehingga yang menghadiri acara, yang menghadiri kelahiran Nabi Muhammad bukan manusia sembarang. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasama Allahu lahu minasy syarafi bil qismatil wafiyah. Yang menghadiri pun di sana dua wanita istimewa dipanggil. Bayangkan. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, Maryam dan Asiyah binti Muzahim. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, bidadari-bidadari disiapkan menyambut kelahiran sosok manusia mulia. Sampai pada akhirnya cahaya tersebut terang benderang. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya beliau besok di hari kiamat. Kalau kita berbicara masalah kelahiran beliau, mungkin di sana tidak cukup waktunya. Akan tetapi kita ambil manfaat dan faidah dari ini semua apa? Dan kita harus natafaggat anfusana, kita introspeksi diri kita. Peringatan demi peringatan kita hadiri. Banyak kita dengar tentang keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana kita dengan syariat beliau? Ini yang ingin kita bicarakan. Bagaimana kita dengan ajaran beliau? Bagaimana kita dengan sunnah-sunnah beliau? Bagaimana kita dengan segala apa yang telah disampaikan oleh beliau? Dan ketahuilah, guru mulia Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Fa fil qiyamah tatamanna kullu ahadin. Nanti besok di hari kiamat, di hari kiamat itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, diantaranya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Mungkin pian masih ingat Ramadan kemarin di hari Jumat. Mungkin ada yang masih ingat atau kada ingat lagi karena kada puasa semalam atau apa. Hari Jumat masih ingat? Hari Jumat sore ada sedikit goncangan. Mungkin guru-guru kita nang tua, orang-orang tua kita tahu di Kalimantan Selatan sangat jarang terjadi hal yang semacam itu. Dan ini peringatan dari Allah. Kembali lagi kita ke jalan guru-guru kita. Jangan ikut ajaran-ajaran yang tidak jelas. Udah, ajaran guru kita jelas. Kita hanya meneruskan. Kita hanya mempertahankan. Bukan membuat yang baru. Kita hanya meneruskan dan mempertahankan. Kembali. Tuh goncangan kemarin bagaimana? Duk, 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 duk. Setelah asar hari Jumat di bulan Ramadan kemarin. Tapi ada juga nang buhannya kada merasa itu, sangka buhannya kelaparan, sudah lapar mana rasa begoyang. Sangka buhannya kelaparan mana rasa begoyang, padahal kemarin coba lihat goncangan yang hanya sedikit dirasakan oleh Allah, semuanya keluar pada rumah. Semewah apapun rumahnya dia tinggalkan. Ainal mafar? Kemana tempat berlindung kita? La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Mudah-mudahan selamat seberata. Tuh goncangan yang sedikit kita sudah meninggalkan dunia kita. Rumah ditinggalkan, kendaraan kada tahu lagi, mobil sudah ditinggalkan, emas dan yang penting selamat dah. Bagaimana kalau goncangan hari kiamat? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Goncangan hari kiamat begitu dahsyatnya.
yauma tarawnaha kulladhi murdi'atin amma arda'at yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kau lihat nantinya goncangan hari kiamat, kata Allah, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan yang lagi menyusui, dia akan melupakan bayi yang dia susui. Ini kalau perempuan paham. Bagaimana kalau punya anak yang masih menyusu? Punya anak masih menyusu, anaknya lagi guring, mamanya makan, mendengar anaknya menangis, langsung makanan pun ditinggal. Kenapa? Demi anak. Demi anak yang disusui. Tapi pada saat itu goncangannya luar biasa. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan-perempuan yang sedang menyusui, dia tidak akan pernah ingat lagi dengan bayi yang dia susui. Dan semua orang yang hamil, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, semuanya keguguran. Wa taran nasa sukara, engkau melihat pada saat itu orang dalam keadaan seperti orang yang mabuk. Wa mahum bisukara, mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi apa? Walakinna 'adzaballahi syadid. Itu hari kiamat. Maka dari karena itu diriwayatkan pernah Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam pernah ditanya, ya Ibrahim, apakah engkau tidak takut dengan huru hara hari kiamat? Apa kata beliau? Naam, tentu saya takut. Bukankah engkau gelarnya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah? Kata beliau, huru hara, dahsyatnya huru hara hari kiamat menjadikan saya lupa tentang pangkat saya adalah kekasihnya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Musa mengatakan, ya Rabb, la as'aluka an akhi Harun, saya tidak pernah menanyakan kepada engkau tentang saudaraku mana Harun. Wa Sayyidina Isa mengatakan, ya Rabb, la as'aluka an ummi Maryam. Bahkan di sana Isa pun tidak akan pernah mencari ibunya Maryam. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan masing-masing. Yang hanya tenang pada saat itu, yang tenang dan setenang-tenangnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi mengatakan, ya Rabbi salim salim, selamatkan aku, selamatkan umatku. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhan umatku umatku. Beliau yang akan mencari kita semua nantinya besok di hari kiamat. Ya Rabb, mudah-mudahan wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya inilah yang disebut dengan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah maqamul mahmud. Satu-satunya yang besok nantinya mengatakan ya Rabbi ummati adalah Nabi kita Muhammad. Ana laha sahibus syafa'atil uzma. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Ini hari kiamat. Kembali kita. Fafil qiyamah, kata Syekhana Guru Mulia Al-Habib Umar, fafil qiyamah yatamanna kullu ahadin, menginginkan setiap orang nantinya besok di hari kiamat, hatta mimman kafar, bahkan orang-orang yang kafir sekalipun, annalahu silatan bi rasulillahi, bahwasanya dia punya hubungan dulu selama di dunia dengan Nabi Muhammad. Besok di hari kiamat semua manusia tanpa kecuali, bahkan orang yang kafir sekalipun, mempunyai mereka angan-angan bahwa punya hubungan yang indah dengan Nabi Muhammad. Dari karena itu
bagaimana Allah menggambarkan di hari kiamat tentang orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, orang yang menempuh jalan selain jalannya Nabi Muhammad. Allah berfirman, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan besok di hari kiamat akan datang, kata Allah, hari ketika orang-orang yang zalim. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan orang yang zalim adalah orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, orang yang tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nantinya besok di hari kiamat akan menggigit jari jemarinya dan mengatakan yaqulu ya laitani. Mereka merasakan di sana malangnya nasib mereka, dan mereka berandai-andai seandainya dahulu selama di dunia mereka menempuh jalannya Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan semacam ini adalah menggerakkan cita rasa kita untuk kembali di sana, memperbaharui cinta yang ada di dalam hati kita, yang mendorong untuk mutaba'ah dengan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan semacam ini untuk memupuk kembali rasa cinta yang ada di dalam hati kita agar kembali subur, yang diterjemahkan kecintaan tersebut dengan mutaba'ah, dengan menempuh jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil magam, tadi disebutkan di dalam Al-Qiyam oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, wahdina nahja sabilih kaibihi nus'ad wa nursyad. Ya Allah, tunjukkan saya untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Kenapa jalannya Nabi Muhammad? Kaibihi nus'ad wa nursyad, agar saya mendapatkan keberuntungan. Wah, kita Masya Allah di akhir zaman, Pak, macam-macam di luar sana, ajakan-ajakan untuk mengikuti jalan mereka, menjanjikan ini, itu dan lain sebagainya. Akan tetapi ketahuilah, jalan menuju kepada keselamatan adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya jangan sampai kita berpaling dari ajaran guru-guru kita, karena ajaran guru-guru kita adalah menyambung. Mereka ambil dari gurunya, mereka ambil dari gurunya, mereka ambil dari gurunya sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tersebut diteruskan lagi apa? Setelah dia menyesal karena tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad, terus dia tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad bukan sendiri, tapi ada orang yang mempengaruhi. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia mengatakan apa? Duhai celakanya aku, coba dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat saya, tidak menjadikan si fulan sebagai teman saya. Loh, bukankah selama di dunia dia menjanjikan macam-macam, dikasih ini, dikasih itu, dikasih uang, dikasih mobil, dikasih jabatan, dikasih macam-macam. Bukankah dulu engkau diberikan itu semua? Dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Kenapa engkau menyesal? Bukankah dulu dia adalah orang yang baik? Iya, memang baik, tapi masalahnya teman terbaik bukanlah teman yang memberikan harta, jabatan atau apapun dengan kita daripada hal duniawi yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi teman yang baik adalah teman yang tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik adalah teman yang tidak membuat kita jauh dari Allah. Teman yang baik adalah teman yang tidak membuat kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dari karenanya nih, pemuda-pemuda kita, orang tua juga harus peran di sana, di rumah tangganya, untuk mengetahui anak-anak kita dengan siapa dia berteman. Dan pertemanan sekarang, walaupun dia di kamar, handphone bisa aja. Orangnya di Kalimantan Selatan, kawannya orang Uzbekistan. Masya Allah. Oh, mana mungkin bisa bahasanya? Zaman canggih. Semakin zaman ini canggih, kemaksiatan semakin canggih. Dari karena itu nih, manfaat hadirnya kita di majelis semacam ini adalah memupuk kembali cinta yang ada di dalam hati kita agar menjadi subur, yang diterjemahkan dengan peneladanan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan menteladani beliau. Dengan menteladani beliau.
Bahkan apabila kita ingin mendapatkan cintanya Allah dan ampunan dari Allah, satu-satunya pintu adalah pintu mutabaah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang nantinya besok kita bertemu di telaganya Nabi Muhammad, dan kita bisa meminum daripada air yang ada di telaga tersebut. Man syariba minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Siapapun yang minum dari air telaganya Nabi Muhammad tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan kita bukan hanya airnya yang ingin kita minum, kita bukan hanya ingin meminum airnya, akan tetapi kita menginginkan kita diminumkan dengan telapak tangannya Nabi Muhammad, diminumkan dengan telapak tangannya Nabi Muhammad, karena kita adalah umatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan umat terbaiknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis, melainkan Allah berikan cahaya di dalam hati kita, cahaya cinta yang menjadikan kita semua semangat di dalam menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, di dalam berjalan di jalannya Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan keselamatan, agar kita mendapatkan kesuksesan, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Dan setiap jalan yang menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad, seindah apapun itu jalan, itu akses jalan yang tidak akan pernah bertemu dengan titik kebahagiaan dan keselamatan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqamahan, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan tidaklah keluar bulan Rabiul Awal di tahun ini melainkan Allah berikan cahaya di dalam hati kita, sebagaimana di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, bulan yang dipilih oleh Allah terlahirnya cahaya. Semoga Allah lahirkan cahaya itu di dalam hati kita, sehingga dengan cahaya itu kita bisa melakukan ketaatan dan ibadah, mempersiapkan dengan hari kematian kita, karena tidak ada yang kita tunggu dalam hidup melainkan adalah kematian. Setiap kita akan menemui titik terakhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, mencintai Nabi Muhammad adalah nikmat, apakah lagi di sana mampu mengikuti jejak langkah beliau. Ya Rabb, kami bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan kau cabut nikmat itu dari kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan perlihatkan wajah beliau besok di hari kiamat, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa memandang wajah beliau di dunia sebelum akhirah. Dan pastikan kami semua yang hadir pada malam hari ini dan yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, jadikanlah mereka, pastikan mereka semua wajahnya adalah wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad, wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad, sehingga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dimasukkan bersama beliau ke dalam surga, sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai di dalam doa dibanya mengatakan, Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkan kami semua bersama beliau ke dalam surga, dan juga keluarga kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat dalam taat ibadah kepadanya, istiqamah di dalam ibadah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian ceramah agama berkaitan dengan peristiwa maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan intisari dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita masuki acara